Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SH.MM. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang terhormat kepada staf-staf dosen yang ada di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Kaprodi, Bapak Babul Bahrudin, serta jajaran dosen IPS. Baik, perkenalkan, nama saya Khairunisa, saya dari Prodi Tadis IPS Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem ekonomi. Yang pertama itu ada pengertian sistem ekonomi, yang kedua ada sistem ekonomi pasar, nah yang ketiga ada sistem kapitalis, yang keempat sistem sosialis, dan yang terakhir yaitu sistem campuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi terlebih dahulu. Nah, jadi pengertian sistem ekonomi di sini adalah sistem yang mengatur perekonomian antara manusia. Jadi dibutuhkan sekali ekonomi ini karena untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, yang kedua, sistem ekonomi pasar. Nah, apa sih yang disebut dengan sistem ekonomi pasar? Jadi, sistem ekonomi pasar di sini adalah sistem ekonomi pasar ini menyangkut tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi, di dalam pasar pasti ada pembeli, ada penjual, dan di situ disebut dengan produksi dan ada yang mengkonsumsi. Jadi di dalam sistem ekonomi pasar ini pemerintah tidak mengatur apapun di dalam pasar. Nah, pemerintah menyerahkan semuanya kepada pelaku ekonomi. Jadi itu yang disebut dengan sistem pasar ekonomi. Sistem ekonomi pasar. Nah, jadi yang ketiga adalah sistem kapitalis, di mana sistem kapitalis ini adalah sistem yang membebaskan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi yang kaya itu jadi makin kaya dan yang miskin itu jadi makin miskin gitu. Jadi ada ketimpangan di situ. Nah, yang keempat yaitu sistem sosialis, di mana sistem sosialis ini adalah sebuah pasar yang diatur oleh pemerintah. Jadi semisal harga barang, entah itu barangnya, maka itu akan diatur oleh pemerintah. Apapun perekonomian yang ada di Indonesia ini, termasuk itu emang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi begitu yang disebut dengan sistem sosialis. Nah, yang terakhir yaitu sistem campuran, di mana sistem campuran ini adalah penggabungan antara dua sistem, semisal sistem ekonomi pasar dengan sistem sosialis. Nah, jadi di situ sistem ekonomi pasar bekerja sama dengan sistem sosialis. Nah, ketika mereka kerjasama, maka mereka juga akan memperoleh keuntungan baik dari pasar maupun dari pemerintah. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka tidak ada kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi itu yang disebut dengan sistem campuran. Hanya untuk tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbandingan sistem ekonomi. Apabila dari awal kata saya ada kesalahan dari materi maupun secara lisan, maka saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.